Oke, halo semuanya. Selamat datang di mata kuliah Logika Informatika untuk sesi kelima ya. Nah, untuk sekarang ini adalah mengenai simplifikasi dan falsifikasi. Oke, sebenarnya untuk simplifikasi dan falsifikasi ini agak sedikit rumit ya. Jadi nanti teman-teman tolong perhatikan untuk videonya. Nah, untuk simplifikasi ini penyederhanaan ya dilakukan menggunakan hukum-hukum logika mengubah bentuk ekspresi logika ya. Jadi proses penyederhanaan ini akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Perangkai dari misalnya implikasi, kondisional dapat diganti dengan perangkat dasar and, or, dan juga not. Nah, di sini ada hukum-hukum ekuivalensi logika. Nah, ekuivalen itu apa sih? Jadi ekuivalen itu nilai yang sama. Misalnya kalau kita gunakan hukum komutatif ya, ada hukum identitas misalnya dengan P and Q itu hasilnya sama dengan Q and P. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, dicoba aja gitu ya. Untuk hasil menggunakan tabel kebenaran itu pasti akan sama gitu. Nah, hukum komutatif itu kita buat PNQ dan QNP. Nah, terus ada juga banyak di sini ya. Jadi hukum identitas, kalau misalnya teman-teman nemuin PN true, berarti bisa kita sederhanakan menjadi P aja gitu. Terus misalnya hukum negasi ganda, kalau misalnya ada double negasi ini P gitu ya, dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak di sini hukum-hukum yang ada gitu di sini ya. Nah, soalnya bagaimana untuk menyederhanakan dari logika ini, ekspresi logika ini. Oke, misalnya di sini ada contoh ya, a n 0 gitu, atau a n false ya, n a or ya, or negasi a. Nah, untuk ini bisa disederhanakan gitu menjadi beberapa. Nah, misalnya di sini kita mau mengubah ini dulu, an false ya. Kita cari lagi di sini yang mirip ya. Misalnya variabel or ya, or false. Nah, di sini ada variabel or false, berarti kita bisa sederhanakan menjadi satu variabel aja atau konstanta gitu ya. Atau a. Nah, di sini kita pakai hukum identitas menjadi a. Kita turunkan a di sini, lalu n di sini, lalu kita ingin mengubah ini atau menyederhanakan ini ya. Apakah bisa disederhanakan? Kita bisa melihat kembali di sini ya. Kita bisa melihat kembali or negasi a. Or negasi a di sini hukum negasi. Coba kita lihat hukum negasi ya. Nah, hukum negasi ada yaitu an negasi a ya, atau a or negasi a itu true ya, di sini true. Oke, jadi kita sederhanakan lagi menjadi angka 1 ataupun true, di sini boleh ya, an true. Nah, di sini kita lihat lagi an true bisa digunakan hukum identitas yang tadi ya. Hukum identitas an true atau pn true ini p, berarti sederhananya a gitu. Nah, a ini nggak bisa kita sederhanakan lagi karena ini sudah paling yang simple gitu ya, paling yang simple. Jadi ini akan sama dengan ini gitu ya, kalau misalnya kita klasifkan atau kita simplifikasikan gitu ya. Nah, nggak harus juga sampai a gitu. Kalau misalnya kita sampai a n true ini sudah selesai dan nggak bisa dibagi lagi, ya nggak apa-apa, sampai situ aja gitu hasilnya. Oke, ini juga sama ya. Jadi teman-teman bisa baca ya untuk pencarian hukumnya. Jadi teman-teman bisa dicari di hukumnya di sini. Nah, tapi kita juga nggak langsung timplek ini ya. Kita bisa lihat di sini ada an negasi a or b. Nah, yang negasi a ini kita bisa jadikan dulu menjadi yang positif dulu ya, an b gitu. An b ya. Di sini A implikasi B, A implikasi B ini masuk ke hukum implikasi. Hukum implikasi. Nah, hukum implikasi berarti di sini ada negasi A ya. Or, jadi or ya. Q gitu.
Di sini berarti A or B. Nah, tapi di sini ada negasi diubah menjadi negasi. Otomatis di sini A-nya karena asalnya ada negasi, jadi di sini kita tambahin negasi. Ya, jadi double. Itu A or B. Oke. Nah, A or B, A double negasi ini kita bisa gantikan ya. Jadi kita nggak harus cari yang ini gitu ya. Jadi kita bisa cari dulu per variabel. Di sini ada negasi, double negasi nih. Bisa disederhanakan lagi menjadi A. Ya, dengan hukum negasi ganda. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi menjadi A or B ya. A or B itu ada di hukum absorbs. Hukum absorbs, nah yang ini ya. Jadi satu konstanta lagi atau A gitu ya. Itu untuk simplifikasi. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai semantic tree. Nah, semantic tree ini adalah cara lain untuk kita mengetahui ya atau suatu metode untuk menentukan kebenaran nilai suatu kalimat ya, apakah kalimatnya bernilai valid atau tidak valid. Sebenarnya kita juga udah pernah lihat ya di tabel kebenaran, menggunakan tabel kebenaran gitu ya di sini. Nah, kalau misalnya kita gunakan tabel kebenaran, ini satu persatu nilai kebenaran dari kemungkinan gitu ya. Nah, pada semantic tree pernyataan majemuk akan diurai menjadi pernyataan tunggal. Jadi pernyataan tunggal kembali. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau misalnya kita pakai semantic tree. Penggunaan pohon semantic tree mengatasi kekurangan pada penggunaan tabel kebenaran yang ini karena dapat digunakan pada banyak variabel gitu ya. Kalau misalnya pada tabel kebenaran, kalau misalnya kita punya 4 atau 5 variabel, kita kan harus buat ya banyak baris gitu dan sebagainya. Jadi kurang maksimal. Kalau misalnya kita pakai semantic tree, ini agak lebih mudah gitu untuk mengerjakannya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada majemuk ya, proporsi majemuk ataupun menggunakan pseudocode. Lalu kita convert ke dalam ekspresi logika menjadi seperti ini. P implikasi Q, implikasi not P, implikasi not Q. Nah, cara mengerjakannya kita buat pohon seperti ini. Yang pertama kita tulis 2 angka 1. Lalu kita ingin mencari bagaimana jika P-nya true ya. Jadi kita tulis dulu di sini jika P-nya true. Jadi dari sebelah sini ya. Oke, P-nya kita cari dulu. Gimana kalau P-nya true gitu ya. Hasilnya apa gitu ya nanti. Nah, jadi di sini kita tentukan lagi. Misalnya di sini true gitu ya. Terus di sini tanda tanya. Tanda tanya ini itu kita bisa artikan true false gitu, true atau false gitu ya. Yang tanda tanya ini. Nah, kita misalnya yang P ini kita kasih true ya, kasih true dulu. Lalu di sini negasi P otomatis jadi false. Nah, yang Q ini jadi true or false gitu. Jadi kita hitung dua-duanya. Kalau misalnya true implikasi true, itu hasilnya true. Oke. Kalau true implikasi false, itu hasilnya false. Jadi di sini tanda tanya lagi, belum tahu ya. Kalau misalnya dua-duanya true ya tinggal tulis di sini true. Kalau misalnya belum ada gitu ya. Di sini tulis true or false atau tanda tanya true or false gitu. Nah, kalau misalnya di sini false, negasi Q-nya kita belum tahu ya karena Q-nya juga belum tahu di sini. Jadi kita kasih true or false. Nah, jadi false implikasi true itu akan true, false implikasi false akan true juga. Oke, jadi otomatis di sini hasilnya ada true karena jika kita bandingkan kedua true or false itu akan menjadi true ya. Nah, selanjutnya kita implikasikan keduanya. Di sini true or masih true or false, tanda tanya di sini masih true nih, udah enak. Jadi true dengan true itu hasilnya true, false dengan true itu hasilnya true. Oke, jadi hasilnya adalah true. Kita tandain di sini ya. Yang kalau misalnya P-nya sama dengan true, itu adalah hasilnya true. Oke. Yang soal ini kalau P-nya true itu akan menghasilkan true. Nah, selanjutnya kita bagaimana kalau misalnya P-nya false gitu ya. V-nya false kan kalau tadi true. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita ambil P-nya sama dengan false. Jadi di sini V false, otomatis negasi P itu jadi true.
Dan di sini masih true false ya. Jadi di sini false implikasi false itu jadi true, lalu false implikasi true jadi true. Nah, jadi true semuanya. Oke. Terus di sini true implikasi true itu jadi true, oke. True implikasi false itu jadi false. Jadi tanda tanya. Nah, jadi ini masih true or false. Nah, lalu di sini true implikasi true itu true, true implikasi false dan false. Nah, di sini juga masih tanda tanya, belum ada jawaban ya. Belum ada jawaban nih. Gimana yang P-nya false gitu. Nah, ternyata di sini kita harus buat cabang kembali ya. Di sini kalau P-nya false, kita bikin cabang lagi karena hasilnya juga gak nentu ya. Gak ada jawaban gitu, masih true false. Nah, makanya untuk solusinya adalah kita bikin cabang untuk mengetahui jika key-nya true dan juga key-nya false. Baru nih yang key ini dipakai gitu atau dicari. Kalau misalnya di semua cabang ini nggak bisa ya. Nah, kita cari yang pertama jika key-nya true gitu. Jika di sini false, ininya true ya. Nah, kita lihat di sini jika P-nya false dan key-nya true, baru di sini false true dapat true. True false dapat false. Jadi true implikasi false dapat false. Oke, jika key-nya true ini jadi false. Ya. Jadi false. Nah, selanjutnya gimana kalau P-nya false dan key-nya false? Di sini lihat false implikasi false sama dengan true, true implikasi true sama dengan true, true implikasi true sama dengan true. Oke, otomatis di sini jadi true. Oke, sudah selesai. Kita sudah menemukan ya. Jadi lihat di sini ada di node 4 itu ada false ternyata. Ya, jadi enggak true semua. Di sini hitungnya true, false, true. Jadi hasilnya true, false, true ya. Oke, jadi nah kita lihat di sini kita juga bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Atau misalnya teman-teman mau gunakan seperti ini boleh, mau gunakan seperti ini juga boleh, gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi. Jadi kalau misalnya di sininya dapatnya true semua, argumen di atas disebut valid ya karena semua cabang pohon semantik bernilai true, gitu ya. Atau tautologi lah. Dan di sini argumen disebut satisfiable jika setidaknya satu cabang pohon bernilai true. Dan disebut unsatisfiable jika semua cabang pohon bernilai false. Nah, kalau di sini berarti satisfiable ya disebutnya karena ada true di sini. Oke, nggak semua false. Oke, nah ini ya yang tadi. Ini jika argumennya ada false gitu ya, atau ada true di sini, berarti argumen di atasnya tidak valid. Argumen tersebut satisfiable. Ya, tetap tidak valid karena nggak true semua. Kalau misalnya valid ya true semua gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada falsifikasi. Oke, untuk falsifikasi ini adalah pembuktian dari suatu argumen bahwa pandangan atau teori tersebut salah ya atau false. Jadi ini bisa disebut invalid jika sebuah pernyataan tersebut adalah benar false gitu ya. Kalau misalnya hasilnya false, valid sebuah pernyataan tersebut adalah benar true gitu ya. Nah, di sini buktikan dengan metode falsifikasi. Ada ekspresi logika P implikasi Q, implikasi negasi P, implikasi negasi Q. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Bagaimana caranya kita ingin ini hasilnya false ya untuk falsifikasi karena ingin membuktikan pernyataan atau teori tersebut itu salah gitu ya, atau pernyataan ekspresi logika ini salah gitu ya. Kita ingin membuktikan hal tersebut. Nah, caranya adalah kita lihat di sini ada implikasi ya. Kalau misalnya kita ingin implikasinya berupa false gitu ya, atau hasilnya false, nah di sisi kiri di sini kita harus buat true. Di sisi kanan kita harus buat false gitu ya. Nah, gimana caranya gitu. Nah, selanjutnya kita kasih aja di sini. Kalau misalnya ingin true berarti di sininya kasih true dan implikasi true. Hasilnya maka akan true ya. Nah, baru di sini karena di sininya true, di sininya kasih false gitu ya. Kasih false karena di sini true asalnya, implikasi di sininya juga true ya.
isinya juga true gitu. Nah, ketika dilihat di sini, maka hasilnya kalau misalnya di sininya false, di sininya true. Nah, berarti di sininya itu harus false ya. Jadi false implikasi true gitu ya. Jadi hasilnya true. Oke. Di sini berarti jadi false karena asalnya true. Jadi false di sini asalnya true diubah menjadi false. Oke. Nah, baru di sini true implikasi false jadi false. Lalu di sini true implikasi false jadi false. Oke, jadi terbukti di sini invalid gitu atau pernyataannya benar, false. Tuh. Oke ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya ada kontradiksi yang harusnya ini true, maka jadi false, itu ada pembalikan, terjadi pertentangan dari nilai awal. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.